Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan kembali membahas soal prediksi ujian sekolah berbasis web tahun 2021 untuk matematika wajib, dan ini adalah video bagian yang keempat. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, di sini diberikan berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram berikut. Di sini ada histogram, ya. Pertanyaannya adalah tentukan rataan berat badan dari histogram di atas. Nah, kalau kita perhatikan pada histogram yang diberikan itu diberikan tepi-tepi ya dari masing-masing batangannya. Sebelumnya untuk mencari rataan suatu data ya, jadi konsep rataan itu adalah X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2, berarti ini dikali ya, ditambah X3 F3 dan seterusnya jika datanya sampai Fn per jumlah frekuensi, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini pada data yang berinterval X1, X2, X3 ini adalah titik tengahnya, titik tengah interval. Dan F1, F2 itu frekuensinya ya. Sedangkan titik tengah itu cukup kita jumlahkan nilai tepinya, kita bagi 2. Nah, di sini misalnya ya, kita ingin mencari pada batangan pertama ini tepi bawahnya kan 49,5 dan 54,5. Maka kita dapat titik tengahnya 49,5 ditambah 54,5 per 2, maka kita dapat titik tengahnya adalah 52 begitu. Artinya ini 52. Nah, cukup satu saja kita cari titik tengahnya. Dan sekarang kita lihat selisih antara 54,5 dengan 49,5 itu kan selisihnya adalah 5. Jadi cukup untuk seterusnya dari titik tengah yang kita peroleh di awal, cukup kita tambah 5 semuanya. Berarti ini dapat ya. Jadi kan jaraknya 5, maka kita tambah 5 semua. 52 tambah 5, 57. Kita tambah 5, 62. Kita tambah 5, 67. Kita tambah 5, 72. Dan kita tambah 5 lagi, 77. Nah, sehingga titik tengah yang kita peroleh atau rataan yang kita peroleh adalah, jadi 52 dikali 4, karena untuk 52 rataannya 4. Untuk 57 frekuensinya 6, untuk 62 frekuensinya 8, ditambah untuk 67 frekuensinya 10, dan untuk 72 frekuensinya juga 8, untuk 77 frekuensinya 4 per jumlah frekuensinya. Kita kalikan semuanya, maka kita peroleh ini dia 108 ditambah 342, ini hasil kali semuanya 496 tambah 670 ditambah 576 ditambah 308 per 40. Maka kita jumlahkan, kita peroleh 2600 per 40. Maka 2600 dibagi 40, maka kita peroleh 65. Jadi rata-ratanya adalah 65. Jadi kalau ingat, konsep rataan itu adalah perkalian titik tengahnya dengan frekuensi, kita jumlahkan per jumlah frekuensi. Oke, nomor 21. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan kuartil atas dari data di tabel ini. Oke. Nah, solusinya adalah ya, konsep kuartil suatu data kelompok yaitu Qn sama dengan L ditambah N per 4 sigma F dikurang FKN per F2 dikali I. Begitu. Dimana L ini adalah tepi batas bawah kurang setengah ya, FKN ini frekuensi kumulatif sebelum posisi frekuensi. Kalau dia ini Fn ya, tergantung N, kebetulan ini tertulis 2 ya. Nah, di sini jumlah frekuensi kita yaitu 40. Maka kita cari posisi frekuensi, karena yang tanya adalah kuartil atas. Kuartil atas itu kan Q3, berarti posisi Q3 yaitu 3/4. Jadi 3/4 N ya, 3/4 sigma F, yaitu 3/4 dari 40 yaitu 30. Artinya
data ke-30 kita itu berada di sini. Ini kan 1 tambah 4 5 tambah 8 13 tambah 14 27, belum ke 30, berarti 30 di sini letaknya. Posisi Q3. Nah, berarti kita akan gunakan batasnya 80 89 frekuensi 10. Sehingga yang ditanyakan L yaitu batas bawah dikurang setengah. Berarti batas bawah kita 80, kita kurang setengah dapat 79,5 ya. F3 kita 10 karena frekuensinya 10. Kemudian FK3 berarti jumlah sebelum F3 berarti di atas ini yaitu 27 dengan panjang interval yaitu 10. Cukup gini lebih praktisnya, 90 kurang 80 itu 10. Sehingga yang ditanya adalah Q3, berarti L ditambah 3/4 sigma F kurang FK3 per F3 dikali I, terganti semuanya 79,5. Ini dapat 30 kurang 27 per 10 dikali 10. 10 boleh kita bagi, 30 kurang 27 adalah 3, berarti 79,5 kita tambah 3, maka kita peroleh 82,5. Begitu. Jadi konsep kuartil atas berarti dia 3/4. Pertama kita cari posisinya dulu dengan cara 3/4 dari jumlah frekuensi, maka disitulah kita bisa mencari L, F3, frekuensi kumulatifnya. Jadi yang paling penting adalah mencari posisi kuartil tersebut. Oke, nomor 23, simpangan baku dari data 7 4 2 3 8 9 12 5 4 6 adalah. Oke. Pertama kita pahami dulu konsep dasarnya. Simpangan baku itu adalah S lambangnya, yaitu akar dari 1/n sigma data awal sampai data akhir XI kurang rata-rata dikuadratkan. Ya, X garis ini adalah rata-rata. Maka yang pertama kali kita cari adalah rata-rata data tersebut. Nah, konsep rata-rata jumlah bilangan per banyak bilangan. Berarti kita cari rata-ratanya. Kita jumlahkan semuanya. 7 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 8 sampai tambah 6. Banyak data kita adalah 10. Berarti jumlahnya adalah 60. Ternyata rata-ratanya adalah 6. Nah, sehingga simpangan baku yang bisa kita dapatkan N-nya 10 ya, berarti 1/10. Ini kan data nilai per dikurang rata-ratanya, berarti 7 kurang 6 kuadrat ditambah 4 kurang 6 kuadrat ditambah 2 kurang 6 kuadrat dan seterusnya sampai 6 kurang 6 kuadrat. Berarti selisih bilangan ini dikurang rata-rata dikuadratkan. Maka kita peroleh 1/10 ini 1, 4 kurang 6 2 dikuadratkan 4, 2 kurang 6 dikuadratkan dapat 16, 3 kurang 6 dikuadratkan dapat 9, sehingga yang ujungnya dapat 0. Maka jumlahnya adalah 84/10. Sama-sama bagi 2. Maka ini dia, akar 45 per akar 42 per akar 5. Kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5, maka kita peroleh akar 210/5. Jadi simpangan baku itu konsepnya adalah akar dari 1/n dari jumlah XI kurang rata-ratanya yang dikuadratkan. Jadi penting mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Oke, soal nomor 23. Perhatikan histogram berikut. Ini ada histogram. Pertanyaan, tentukan kuartil kedua dari data di atas. Oke. Seperti tadi, konsep kuartil itu Qn sama dengan L ditambah N/4 sigma F dikurang FKN per Fn dikali I. Ya, dimana tadi L itu tepi bawah interval Qn, yaitu batas bawah kurang setengah. FKN itu frekuensi kumulatif sebelumnya, Fm frekuensi pada Qn, ya sigma F jumlah frekuensi, I itu panjang interval. Dan masalahnya sini pada soal sebelumnya kita merubah bentuk tabel, namun hari ini adalah bentuk histogram. Histogram ini harus kita konversi menjadi sebuah tabel. Nah, caranya adalah kita lihat 37 ke 42 selisihnya kan 5. Berarti panjang intervalnya adalah 5. Berarti 37 di tengah. Berarti kan data kalau 5
37 berarti data ketiga. Berarti 2 ke kiri, 2 ke kanan. Berarti 37 kurang 2 adalah 35. 37 tambah 2 adalah 39. Berarti ini 35 dan 39. Berarti seperti ini jadinya. 35 39. Gitu ya, frekuensinya 2. Dan ingat tadi selisihnya 5, maka kita cukup tambah 5 semua untuk batas bawahnya. Batas atasnya juga kita tambah 5 semua. Sesuai dengan histogram ya. Berarti ini 44 46, 45 dengan persen 13. Ini juga 10 9 7 3. Ternyata jumlahnya adalah 50. Nah, seperti konsep tadi, kita harus cari dulu posisi Q2. Nah, posisi Q2 itu adalah 2/4 sigma F. Sigma F kita 50, berarti 2/4 dikali 50 yaitu 25. Jadi dia data ke 25. 2 ke 6 8 ditambah 13 21, berarti sini data Q2 ini dia. Posisi Q2 berarti di interval 55 4, frekuensinya 10. Nah, dari sini maka kita dapatkan Q2 ya, Q2 L tambah 2/4 sigma F per FK2 per F2 dikali I. L kita ini kan 50, berarti kurang setengah 49,5. Frekuensi sebelumnya ya 2/4 sigma F 25 dikurang FKN, berarti frekuensi sebelumnya yaitu ini 2 ditambah 8 2 tambah 6 8 tambah 13 21 per F2 nilainya 10, panjang intervalnya 5. 50 ke 55 kan 5. Dapat kita bagi, dapat 2. 25 kurang 21 dapat 4, kita bagi 2 dapat 2. Berarti 49,5 ditambah 2 yaitu 51,5. Jadi seperti tadi harus kita cari posisi Q2 nya, maka kita bisa dapatkan L, sigma F nya 2/4 sigma F nya dan F2 nya begitu. Soal nomor 24, tersedia angka 0, 1, 2, 3, 6, 8, dan 9 untuk menyusun suatu bilangan. Banyak cara menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda yang lebih dari 4000. Oke. Karena dia terdiri dari 4 angka, maka cara menyelesaikannya adalah pertama, kita buat kotak yang 4. Berarti terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, karena angka yang dibuat adalah lebih dari 4000, maka angka ribuan yang boleh kita gunakan adalah angka 6, 8, dan 9. Nah gini ya, berarti pada angka ribuan itu ada 3 kemungkinan yang boleh kita letakkan. Nah, karena sudah terpakai 1 istilahnya ya, maka tinggal untuk ratusan itu kan bilangannya kan semuanya kan ada 7 angka ya. Karena sudah digunakan 1, maka di ratusan tinggal 6 kemungkinan, karena boleh angka berapa saja yang boleh memenuhi di sini. Begitu juga di puluhan, karena sudah terpakai 2 angka maka tinggal 5, dan sudah terpakai 3 angka maka tinggal 4 begitu. Jadi kita kalikan semua, berarti 3 kali 6 kali 5 kali 4 itu 360 bilangan yang berbeda nantinya tersusun. Jadi untuk menyusun angka 3 berbeda cukup ya, untuk soal seperti ini kita membuat kotaknya. Kalau dia terdiri dari 3 angka, maka kita buat 3 kotaknya begitu ya. Dan ingat, sudah kalau dia berbeda berarti terpakai 1, maka tidak boleh digunakan di tempat yang lain begitu ya. Oke, soal nomor 25. 2 buah dadu seimbang merah dan hitam dilempar sekali secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah kelipatan 3. Oke. Jadi 2 buah dadu merah hitam atau dadu 1 atau 2 lah istilah lainnya. Maka caranya adalah memang kita harus membuat tabel dari 2 buah dadu itu. Maka kita peroleh tabelnya seperti ini. Ini dia. Pasangan dadu ya. Mata 1 dan seterusnya. Nah, di sini dia minta adalah kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa 3, 6, 9, 12, paling tinggi 12 gitu ya. Nah, karena jumlahnya 3, berarti yang ada adalah ini dia, jumlahnya 3. Karena 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Kemudian jumlah 6, 15, 24, 33, 42, 51. Kemudian jumlah 9, 36, 45, 54,
dan jumlah 12 ada 66. Berarti banyak kejadian kita adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti banyaknya adalah 12. Banyak sampel kita seluruhnya adalah 36. Sehingga yang ditanya adalah peluang, berarti peluang itu PA sama dengan NA per NS, yaitu 12/36. Maka kita dapat 1/3. Jadi kalau soal mata dadu 2 badadu, maka kita buat tabel seperti ini. Sesuai yang diminta kelipatan 3, maka jumlah kelipatannya 3 ya. Per jumlah kelipatan 3, berarti jumlahnya 3. Berkelipatan 3 maksudnya. Maka kita dapat 12 dan konsep peluang NA per NS. Begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat menghadapi ujian sekolah berbasis web. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.